Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita sudah mulai memasuki pokok bahasan fungsi pembangkit untuk permutasi. Saya berharap pengertian permutasi Anda masih ingat semuanya. Permutasi itu adalah susunan objek-objek dengan urutan yang diperhatikan. Ya, ingat permutasi AB itu berbeda dengan BA. Jadi ada dua susunan yang terbentuk di situ. Nah, bagaimana membangkitkan suatu fungsi untuk persoalan permutasi ini? Ya, kita lihat pengertian berikut ini. Fungsi pembangkit untuk permutasi itu adalah suatu fungsi yang dibangkitkan untuk memecahkan masalah-masalah yang melibatkan permutasi. Ingat masalahnya masalah permutasi, yaitu pendistribusian atau penyusunan objek-objek yang berbeda. Jadi objek-objek yang berbeda ini ya, yang urutannya tadi diperhatikan berarti berbeda objeknya ke dalam sel-sel yang berbeda. Ya, khususnya untuk masalah permutasi dengan objek yang berulang itu bisa menjadi acuan secara umum untuk bagaimana menggunakan suatu fungsi pembangkit untuk masalah permutasi ini secara umum. Ya, kita lihat dulu contoh sebuah permutasi dengan objek berulang, yaitu banyaknya cara menjajar objek. Yang pertama ini ya, banyaknya cara menjajar objek yang terdiri atas 2 huruf A dan 1 huruf B. Ya, permutasinya adalah permutasi AAB, 2 huruf A, 1 huruf B adalah ya AAB, ABA, dan BAA. Nah, karena objeknya berulang, yaitu 2 huruf A, secara formula matematikanya 3 faktorial, yaitu 3 huruf A2, B1, 3 faktorial, per banyaknya yang berulang, AA 2 kali, B 1 kali, jadi hasilnya sama dengan 3. Ya, begitu pula dengan permutasi 5 huruf ini, dengan 3 huruf A yang sama, yang berulang, 2 huruf B, hasilnya adalah 5 faktorial per 3 faktorial kali 2 faktorial. Ya, saya kira persoalan ini akan mudah diselesaikan secara spesifik dengan rumus tertentu. Nah, bagaimana jika masalah permutasi ini dibuat lebih general? Misalnya pada contoh berikut ini, kita hendak membuat sebuah kata sandi atau susunan huruf lah, seperti contoh di atas susunan huruf. Ya, ada 2 huruf A, 1 huruf B, atau 3 huruf A, 2 huruf B. Ya, dengan panjang K. K ini kalau di atas yang pertama ini K-nya 3, yang kedua ini K-nya 5. Nah, tapi dengan catatan bahwa huruf yang permutasi ini dibentuk dari 3 huruf berbeda, yaitu ABC, dengan catatan yang pertama memuat huruf A 1 kali. Ya, yang pertama memuat huruf B paling banyak 1 huruf, dan huruf C paling banyak 1 huruf. Jadi kalau paling banyak 1 huruf berarti maksimal 1 huruf, bisa tidak ada huruf B atau tidak ada huruf C. Sedangkan huruf A itu maksimal adalah 3 huruf. Nah, untuk memaknai ini lebih mendalam, kita coba selesaikan dulu dengan fungsi pembangkit biasa. Ya, saya kira Anda masih ingat semua bagaimana fungsi pembangkit biasa digunakan untuk masalah ini. Pada pertemuan kita sebelumnya kita masih ingat tentunya. Nah, coba kita selesaikan dengan fungsi pembangkit biasa, Px-nya. Ya, untuk huruf A, kita mulai dari huruf A saja dulu. Maksimal 3 huruf, berarti bisa tidak ada 1 koefisien dari X pangkat 0. Kemudian A X untuk koefisien X pangkat 1. Artinya A-nya dipilih 1 kali, A-nya dipilih 2 kali. Ya, kemudian A-nya dipilih 3 kali. Ya, kemudian untuk huruf B maksimal 1 ditambah BX. Kemudian huruf C-nya 1 ditambah CX. Nah, ini diselesaikan secara
aljabar akan diperoleh perkalian secara aljabar 1 kali 1 1 1. Kemudian untuk koefisien X-nya ada A, ada B, ada C. Ya, A tambah B tambah C X. Kemudian untuk pangkat 2-nya tentu ada A kuadrat sendiri kali 1 kali 1 A kuadrat. Kemudian tentunya ada AB, ada AC. Ya. Kemudian tentu ada B kali C tambah B kali C X. Kemudian untuk koefisien X pangkat 2-nya tentu ada A kuadrat sendiri. Koefisien X pangkat 2 ini berarti untuk koefisien X pangkat 3 sekarang. X pangkat 3 berarti ada A pangkat 3 sendiri. Kemudian ada A kuadrat B, ada A kuadrat C. Kemudian masih ada lagi yaitu A, B, C. Saya kira begitu. A, B, C ya. Kali X pangkat 3. Kemudian untuk X pangkat 4 yaitu A pangkat 3 B. Tentunya ada A pangkat 3C. Kemudian ada A kuadrat BC untuk X pangkat 4. Kemudian untuk X pangkat 5 yaitu A pangkat 3 B kali C X pangkat 5. Nah, koefisien-koefisien inilah yang menunjukkan bagaimana susunan huruf-huruf dengan ketentuan sebagaimana pada soal di atas. Nah, kita akan menghitung bagaimana permutasinya. Ya, misalnya kita ingin minta permutasinya K-nya sama dengan 4, panjangnya 4. Berarti yang kita perhatikan adalah koefisien dari X pangkat 4. Koefisien pangkat 4 ada permutasi, jadi yang ini yang kita perhatikan ada permutasi A pangkat 3B atau sama dengan AB. Ini akan menghasilkan banyaknya permutasi adalah 4 faktorial per 3 faktorial 1 faktorial. Ini akan sama dengan 4. Kemudian untuk yang kedua adalah A pangkat 3C atau permutasi A pangkat 3C ya, atau AAC. Ini juga menghasilkan hal yang sama di sini, 4 per 3 per 1 faktorial sama dengan 4 juga. Kemudian permutasi A kuadrat BC ini sama dengan AA BC. Hasilnya adalah 4 faktorial, 2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Ini akan menghasilkan 4 kali 3. Ya, sama dengan 12. Nah, ini semuanya dijumlahkan karena ini jumlah A pangkat 3B tambah A pangkat 3C tambah A pangkat 4 BC, maka hasilnya ini tentu adalah sama dengan 20, yaitu 4 tambah 4 tambah 12. Nah, persoalan ini kelihatannya agak panjang karena dihitung satu-satu permutasinya, karena memang persoalannya adalah persoalan permutasi, ya, yaitu setiap koefisien itu dihitung bentuk permutasinya. Begitu pula dengan kalau permutasi panjangnya 3 berarti koefisien dari X pangkat 3, X pangkat 5. Nah, persoalan ini tidak sederhana kalau misalnya syarat ini menjadi ditambah. Misalnya huruf A itu munculnya 10 kali atau huruf B-nya 15 kali, tentu akan sulit karena dihitung satu persatu. Oleh karena itu, tawaran yang menarik adalah kita tinjau dengan fungsi pembangkit eksponensial. Ya, bagaimana dengan fungsi eksponensial? Fungsi pembangkit eksponensial, nah, kita akan
masih ingat fungsi pembangkit eksponensial? Px itu sama dengan sigma ya, K sama dengan 0 sampai N dari N sama dengan 0 sampai hingga N X pangkat N per N faktorial. Ciri khasnya itu adalah pembagian dengan N faktorial untuk FPE. Nah, sekarang persoalan ini kita rumuskan dengan fungsi pembangkit eksponensial. Yang pertama untuk huruf A. Huruf A itu dipilih maksimal 3. Maka kita akan membuat sama seperti FPB, cuma dibagi dengan N faktorial. Jadi untuk A terpilih 0 kali berarti 1. Untuk A terpilih 1 kali berarti X per 1 faktorial. Untuk X terpilih 2 kali berarti X kuadrat per 2 faktorial. Terpilih 3 kali untuk huruf A per 3 faktorial. Nah, untuk huruf B hanya 1 kali maksimal dx per 1 faktorial. Untuk huruf C 1 ditambah X per 1 faktorial. Nah, ini kalau disederhanakan atau dijabarkan dengan menggunakan prinsip aljabar 1 kali 1 1 1. Untuk koefisien X yaitu ini X faktorial kali 1 1 berarti 1 per 1 faktorial tambah 1 per 1 faktorial 1 per 1 faktorial koefisien X. Kemudian untuk koefisien X kuadrat ada ini X kuadrat dan X kali X ada 3 kali berarti ada 1/2 faktorial ditambah 1/1 faktorial ya kali 1 faktorial ditambah 1/1 faktorial 1 faktorial untuk koefisien X kuadrat. Karena ini bentuknya FPE maka harus dibagi N faktorial berarti dibagi 2 faktorial. Karena dibagi 2 faktorial ya maka harus dikali juga dengan 2 faktorial. Manipulasi matematik. Kemudian untuk koefisien X pangkat 3 itu akan kita dapatkan perkalian ini ya mulai dari sini kali 1 kali 1 berarti 1/3 faktorial ditambah ini pangkat 2 kali X berarti 1/2 faktorial kali 1 faktorial iya kemudian ditambah 1/2 faktorial kali 1 faktorial kemudian ditambah lagi nih X kali X berarti 1 per 1 faktorial 1 faktorial untuk X pangkat 3 per 3 faktorial kali 3 faktorial. Kemudian untuk koefisien X pangkat 4 ya kita perhatikan yang ini X pangkat 3 kali X berarti 1/3 faktorial kali 1 faktorial ditambah lagi 1/3 faktorial kali 1 faktorial ditambah lagi untuk X pangkat 2 kali X berarti 1/2 faktorial 1 faktorial 1 faktorial ya saya kira cukup untuk X pangkat 4 berarti X pangkat 4 per 4 faktorial kali 4 faktorial. Untuk X pangkat 5 tinggal kita lihat dari X pangkat 5 X pangkat 3 kali X berarti 1/3 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial untuk X pangkat 5 per 5 faktorial kali 5 faktorial. Nah demikianlah fungsi pembangkit ini disederhanakan. Koefisien-koefisien ini nanti yang akan menunjukkan berapa banyak permutasi yang terbentuk dengan K yang tertentu. Sebagaimana pada penyelesaian dengan menggunakan fungsi pembangkit biasa, tadi kita ambil K-nya 4 yang ini, itu hasilnya adalah 20. Sekarang kita lihat yang di sini, kita perhatikan untuk koefisien X pangkat 4 yang ini ya. Ya, jadi kalau dengan FPE, kita ambil K-nya sama dengan 4,
Berarti kita perhatikan koefisien dari S pangkat 4 per 4 faktorial. Hasilnya adalah sepertiga faktorial. Yang ini kita perhatikan. Faktorial ditambah sepertiga faktorial, 1 faktorial, tambah 1/2 faktorial, 1 faktorial, 1 faktorial. Nah, ada 4 faktorial di sini, berarti kali 4 faktorial. Hasilnya adalah, tentu ini adalah 1/6, tambah 1/6, tambah 1/2. Kali 4 faktorial 24. Hasilnya adalah 4 tambah 4 tambah 12. Tentu sama dengan 20. Nah, hasilnya 20 tentu sama dengan 20 yang ini. Ya, tanpa menghitung satu persatu permutasinya, kita bisa menentukan langsung jawabannya berdasarkan koefisiennya. Hasilnya sama 20. Nah, demikian pula untuk koefisien-koefisien yang lain. Misalnya untuk koefisien X pangkat 5 berarti K-nya 5, koefisien X pangkat 3 untuk K-nya 3, dan seterusnya. Nah, ini akan cukup memudahkan untuk K-nya yang lebih besar bergantung dari syarat dari soal yang ditanyakan seperti soal di atas ini. Ya. Nah, saya kira demikian, mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Ya, jika ada hal-hal yang mau ditanyakan dalam permasalahan ini bisa ditanyakan di dalam forum. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan dapat dipahami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.